ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini Ibu Guru akan menunjuk satu di antara kalian untuk dapat memimpin doa. Nah, coba Cio mimpin doa untuk teman-temanmu ya. Oke, berdoa, dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, diriku, subtema tubuhku pada pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum belajar, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, di sini adik-adik diharapkan dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca dengan benar. Yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menunjukkan jarak yang tepat antara mata dan objek saat membaca dengan benar. Yang ketiga, adik-adik diharapkan dapat membilang bilangan 1 sampai dengan 10 dengan bantuan jari tangan. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh dengan benar. Nah, sekarang materi pertama kita adalah cara membaca yang tepat. Seperti yang Ibu Guru jelaskan kemarin, mata adalah salah satu panca indera kita ya. Mata berguna untuk melihat. Mata harus dijaga dan dirawat. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang akan Ibu Guru tampilkan ini. Di antara ketiga gambar ini, menurut kalian, manakah gambar yang sesuai saat kita melakukan kegiatan membaca ya? Benar sekali, gambar yang tepat atau gambar yang sesuai terdapat pada nomor 1 atau nomor pertama ya. Di sini, saat membaca, kita harus memperhatikan cara duduk yang baik dan benar, yaitu duduk dengan tegak lurus. Nah, adik-adik bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Ini merupakan cara duduk yang baik dan benar. Di sini, kita juga tidak boleh membungkukkan badan dan kita juga tidak boleh terlalu membusungkan badan saat kita membaca. Semua itu agar kita terhindar dari penyakit kelainan tulang belakang. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar kedua. Ini adalah cara duduk yang salah, karena anak ini duduk terlalu membusungkan badannya. Sedangkan gambar yang ketiga juga adalah cara duduk yang salah, karena anak ini duduk terlalu membungkuk. Sekarang, coba adik-adik amati gambar berikut ini. Di antara adik-adik, ada yang tahu tidak manakah gambar yang menunjukkan cara membaca yang baik dan benar? Nah, di sini adik-adik tolong perhatikan gambar ini dengan seksama ya. Ya, tepat sekali. Gambar yang sesuai adalah gambar berikut ini. Terdapat pada gambar pertama. Ini merupakan salah satu contoh posisi membaca yang baik dan benar. Karena posisi mata kita dengan objek bacaan yaitu buku, jaraknya itu tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Nah, sedangkan gambar kedua, ini jelas cara yang salah. Karena posisi mata kita dengan objek bacaan itu terlalu dekat. Sedangkan gambar terakhir juga merupakan cara yang salah karena di sini anak ini membaca buku sambil berbaring. Jelas ini cara yang salah ya.
Karena posisi ini dapat membuat mata kita mengalami kerusakan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham kan tentang bagaimana cara duduk baik dan benar dan bagaimana cara membaca dengan baik dan benar. Jadi, untuk kedepannya di sini Ibu Guru berharap agar adik-adik dapat membiasakan diri duduk dan membaca dengan posisi yang benar ya. Dan tidak ada lagi yang membaca saat berbaring atau saat tiduran. Nah, adik-adik paham kan? Luar biasa. Nah, sekarang coba adik-adik amati gambar berikut ini. Terlihat pada gambar tersebut, Siti dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan di taman ya. Di sini terlihat Benny sedang menendang bola dengan kakinya. Lani mencium bunga dengan hidungnya. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung terbang, sedangkan Edo bermain layang-layang. Nah, semua kegiatan yang dilakukan Siti dan teman-temannya memerlukan atau menggunakan anggota tubuh kita ya. Salah satu anggota tubuh adalah tangan. Tangan memiliki jari-jari yang bisa kita gunakan dalam beraktivitas kegiatan sehari-hari ya. Lalu, sudahkah kalian mengenal nama jari-jari yang ada dalam tanganmu? Jika kalian belum mengenalnya, sekarang Ibu Guru akan mengajarkannya pada kalian. Marilah kita menyanyikan lagu agar kita lebih mudah untuk mengenal nama jari-jari dan nama bilangan pada lagu berikut ini. Nah, Ibu Guru berharap adik-adik dapat menyanyikan juga lagu ini di rumah ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Begitu ya anak-anak. Dalam lagu tersebut, Ibu Guru berharap kalian dapat mengingat nama jari-jari dan nama bilangan yang ada pada lagu itu. Nah sekarang, setelah kita bernyanyi tentang nama-nama jari, sekarang marilah kita membilang bilangan 1 sampai dengan 10 ya, dengan bantuan jari kita. Nah sekarang, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Ada yang tahu ini jari apa? Benar sekali. Ini adalah jari jempol. Jempolnya ini menunjukkan angka atau bilangan 1. Kemudian, di sini ada yang tahu berapa jumlah jarinya? Benar sekali. Jumlah jarinya yaitu ada menunjukkan bilangan 2. Nah, kemudian di sini Ibu Guru akan menampilkan gambar jari dengan gambar bilangan. Sekarang, ayo sama-sama kita berhitung menggunakan jari ya, dengan cara kita akan menjodohkan atau memangsangkan gambar jari ini dengan bilangan yang sesuai. Nah, sekarang coba adik-adik lihat gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar atau berapa jumlah jari yang ada pada gambar? Benar sekali, yaitu 2. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, di sini di antara adik-adik ada yang tahu tidak jumlah jari ini ada berapa ya?
Benar sekali, jumlah jari yang ada pada gambar ada 4 atau menunjukkan bilangan 4. Selanjutnya, di sini pada gambar yang ketiga menunjukkan bilangan 7. Benar sekali. Yang keempat, di sini menunjukkan gambar berapa ya? Jumlah jari berapa ya? Benar sekali. Jumlah jarinya menunjukkan bilangan 1. Selanjutnya di sini ada berapa ya jumlah jarinya? Ya, tepat sekali. Jumlah jarinya ada 10. Selanjutnya ada 5 jari menunjukkan bilangan 5. Selanjutnya ada 9 jari yang menunjukkan bilangan 9. Kemudian ada 8 jari yang menunjukkan bilangan 8. Kemudian adik-adik perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa jumlah jari yang ada pada gambar? Tepat sekali. Jumlah jari yang ada pada gambar yaitu ada 3 jari yang menunjukkan bilangan 3. Dan yang terakhir, adik-adik perhatikan, coba kita hitung bersama ada berapa jumlah jari yang ada pada gambar ya. Benar sekali, ada 6 jari. 6 jari menunjukkan bilangan 6. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya setelah tadi adik-adik belajar berhitung menggunakan jari, jadi sekarang adik-adik sudah paham dan sudah mengerti dengan materi yang telah Ibu Guru ajarkan. Ibu Guru berharap semoga adik-adik mengerti ya. Dan jika adik-adik masih mengalami kesulitan, di sini adik-adik bisa mengulang kembali video yang telah Ibu Guru berikan ini atau adik-adik bisa meminta bantuan pada orang tua. Nah, sekarang untuk materi terakhir kita akan belajar tentang menjaga bagian-bagian tubuh yang ada pada diri kita. Tentunya kan adik-adik semua sudah tahu anggota-anggota tubuh yang ada pada diri kita. Nah, di sini adik-adik coba Ibu Guru akan tampilkan gambar dan coba adik-adik amati gambar berikut ini. Nah, perlu adik-adik ketahui ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain ya. Nah, sekarang coba adik-adik amati gambar ini. Nah, apakah adik-adik tahu bagian tubuh manakah yang boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh orang lain? Kenapa begitu ya? Ayo, sekarang kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, sekarang adik-adik amati gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar ini di bagian kiri terdapat gambar tubuh bagian depan manusia dan yang bagian kanan terdapat gambar tubuh bagian belakang manusia. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan lingkaran berwarna merah. Nah, itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain ya. Nah, di sini Bu Guru akan menunjukkan satu persatu. Yang pertama, ini adalah bagian mulut. Mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, ada bagian dada. Yang ketiga, ada bagian kemaluan. Dan yang terakhir ada bagian pantat atau yang disebut dengan bokong. Nah, jadi keempat bagian tubuh tersebut tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang lain. Yang boleh menyentuh hanya diri sendiri dan orang tua. Ibu guru maupun bapak guru sekalipun tidak boleh sama sekali menyentuh bagian-bagian yang Ibu guru sebutkan tadi ya. Jadi Ibu guru minta adik-adik untuk menjaga tubuh adik-adik dengan baik. Nah, jika ada yang mau menyentuh bagian tubuh di lingkaran merah tersebut tadi, adik-adik langsung katakan tidak. Atau adik-adik bisa langsung berteriak.
Semoga kalian paham ya. Dan di sini saya mengharapkan partisipasi orang tua untuk mengulang kembali materi tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ini ya. Mengingat materi ini sangatlah penting untuk anak-anak ketahui dan untuk anak-anak pahami. Nah, saya memohonkan partisipasi ayah dan mom sekalian ya. Nah, selanjutnya ibu guru akan memberikan tugas ya. Nah, di sini tugasnya terdiri dari 3 butir soal. Yang pertama, adik-adik memeragakan bagaimana cara posisi duduk yang baik dan benar pada saat membaca. Nah, di sini adik-adik bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto ya. Yang kedua, di sini adik-adik dapat memberikan tanda centang pada lambang bilangan yang sesuai yang ada pada gambar. Dan yang terakhir, adik-adik sebutkan 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, tugasnya ini pada poin 2 dan poin 3, Ibu Guru akan tampilkan dalam bentuk Word. Jadi adik-adik bisa minta orang tua untuk memprint out-kan dan adik-adik bisa langsung kerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Insya Allah apa yang akan Ibu Guru jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.